Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Adam dari Prodi Bisnis Digital dengan NIM 220907502010 dari tim Windows. Terima kasih. Nama saya Muhammad Akbar Nur Syam dengan NIM 2209075010006 Prodi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi. Kenalkan, nama saya Gina Salsabila dari Prodi Bisnis Digital kelas A dengan NIM 22090750201. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aji Ramadan, NIM 220907500001 dari kelas A, Prodi Bisnis Digital Universitas Negeri Makassar. Jadi, saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah Windows. Windows adalah sebuah sistem operasi Microsoft. Microsoft telah meluncurkan 14 versi Windows sejak tahun 1985, mulai dari Windows 1 sampai Windows 11. Windows 1 adalah sistem operasi pertama yang diluncurkan oleh Microsoft pada bulan November 1985. Sistem operasi ini berbasis Graphical User Interface. Sebagai sistem operasi berbasis GUI pertama, banyak sekali hambatan yang terjadi pada saat proses pengembangan sistem OS ini. Yang kedua, Windows 2 dirilis pada tanggal 9 Desember 1987. Sebagai hasil dari kurang suksesnya versi Windows sebelumnya, yaitu Windows 1. Sama seperti Windows 1, Windows 2 juga masih berbasis GUI. Sebagai peningkatan dari versi sebelumnya, Windows 2 hadir dengan kelebihan yang telah mendukung penggunaan kartu grafis FGA. Windows 3 dirilis pada tanggal 22 Mei 1990. Windows 3 adalah sistem operasi Microsoft berbasis GUI. Windows 3 mendukung pekerjaan multitasking dengan kemampuan dapat membuka beberapa aplikasi secara bersamaan. Windows 3.1, Microsoft telah meluncurkan Windows ini dengan menambahkan banyak fitur-fitur baru. Salah satunya adalah sistem True Type Font. Windows 3.1 yang dikenal dengan nama kode Janus saat proses pengembangan dirilis pada tanggal 6 April 1992. Windows 5, Windows 95. Microsoft memperkenalkan Windows 95 sebagai sistem operasi Windows pertama dengan menu Start. Selain itu, Microsoft menambahkan Windows Explorer sebagai pengganti File Explorer dan Microsoft Internet Explorer sebagai browser opsional. Windows 95 secara resmi dirilis pada tanggal 14 Agustus. Microsoft Internet Explorer sebagai browser opsional. Windows 95 secara resmi dirilis pada tanggal 14 Agustus 1995. Windows 98. Windows 98 pada versi Windows ini, Internet Explorer hadir dengan versi terbarunya, yakni Internet Explorer 4.0. Windows 98 dapat digunakan pada perangkat komputer mulai dari tanggal rilisnya, yaitu tanggal 25 Juli 1998 hingga 11 Juli 2006. Windows Me atau Windows Millennium Edition atau yang dikenal dengan Windows Me hadir untuk menggantikan Windows 98. Versi Windows ini didesain untuk pengguna rumahan yang dapat mendukung program 16-32 bit. Windows Me secara resmi dirilis pada tanggal 14 September tahun 2000. Windows XP. Windows XP adalah sistem operasi berbasis grafis didesain untuk personal komputer atau PC. Nama XP pada versi Windows ini dirilis pada tanggal 8 November 2006. Ini diambil dari kata experience. Windows XP diluncurkan dengan orientasi dominan pada konsumen. Windows Vista. Windows Vista dikenal dengan nama Longhorn. Sama seperti Windows XP, Windows Vista adalah sistem operasi yang digunakan untuk komputer pribadi yang berbasis grafis. Windows Vista diluncurkan pada tanggal 8 November 2006 untuk bisnis dan pada tanggal 30 2007 untuk rumahan. Windows 7 sebagai pengganti Windows Vista, Windows 7 hadir dengan menu Start seperti pada Windows XP pada tanggal 22 Juli 2009. Windows 7 dirilis untuk pabrikan dan untuk publik diluncurkan pada tanggal 22 Oktober 2009. Alih-alih menambahkan banyak fitur, Windows 7 lebih difokuskan kepada pengembangan dasar Windows. Windows 8 saat dirilis pada tanggal 26 Oktober 2012, Windows 8 juga menjadi pembicaraan yang hangat di masyarakat. Perubahan yang paling menonjol pada Windows 8 adalah pada user interface yang mendukung untuk perangkat touchscreen seperti tablet. Windows 8.1 versi beta Windows 8.1 dirilis pada tanggal 26 Juni 2013 dan dirilis untuk publik pada tanggal 27 Agustus 2013. Windows 8.1 hadir dengan OneDrive yang telah terintegrasi. Windows 10. Windows 10 adalah sistem operasi yang digunakan dan dipakai oleh mayoritas masyarakat sekarang. Dikenal dengan nama kode Threshold. Sistem operasi ini dirilis pada tanggal 29 Juli 2015.
Windows 10 diluncurkan untuk mengatasi keluhan dari Windows 8 yang kurang mendukung untuk perangkat yang non touchscreen. Windows 11. Windows 11 adalah Microsoft Windows yang dirilis pada tanggal 5 Oktober 2021 lalu dengan inovasi menu Start yang berbeda dengan yang berada di tengah. Windows 11 dirilis pada tanggal 5 Oktober 2021 lalu dengan inovasi menu Start yang berada di tengah. Windows 11 hadir untuk mendukung kegiatan multitasking. Windows 11 juga memungkinkan pengguna untuk mengakses aplikasi Android pada PC dan laptop. Kelebihan dan kekurangan Microsoft Windows sebagai sistem operasi dengan basis pengguna yang sangat besar. Tentunya Windows memiliki banyak kelebihan dan kekurangan tentunya. Kemudahan dan kompatibilitas dengan beragam program ataupun aplikasi menjadi alasan kenapa Windows menjadi pilihan bagi banyak pengguna. Windows adalah sistem yang paling mendukung ketimbang sistem operasi lainnya. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai kelebihan sistem operasi Windows, simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, kelebihan dari sistem operasi Windows yaitu mudah digunakan. Sistem operasi Windows sangat user-friendly atau mudah digunakan. Hal ini yang membuat sistem operasi Windows banyak diminati dan digunakan di semua kalangan. Antarmuka grafis yang dimiliki membuat pengguna mudah mengoperasikan Microsoft Windows. Fitur-fitur yang beragam, tools yang disediakan, Windows cukup interaktif dan fleksibel yang membuat pengguna nyaman berlama-lama menggunakan sistem operasi ini. Yang selanjutnya, kelebihan Windows yang selanjutnya adalah pilihan softwarenya yang beragam. Pada Microsoft Windows, pengguna tidak sulit untuk memulai pekerjaan dengan beragam perangkat lunak. Windows merupakan sistem operasi yang menyediakan banyak pilihan software ataupun aplikasi. Hal inilah yang menjadi alasan utama mengapa Windows dapat mendominasi pasar dunia untuk pengguna perangkat komputer maupun laptop. Yang ketiga yaitu dukungan hardware. Dalam hal perangkat lunak, Windows memberikan dukungan pada beragam aplikasi. Untuk hal lain, Windows juga memudahkan pengguna komputer untuk menggunakan maupun mencari hardware pada versi sistem. Selanjutnya yang keempat yaitu fitur plug and play yang terdapat pada Microsoft Windows. Fitur plug and play memungkinkan perangkat keras ataupun hardware pengguna komputer dapat terdeteksi secara otomatis. Perangkat keras yang terhubung pada sistem operasi Windows dapat secara langsung terinstall pada sistem, jadi pengguna akan dimudahkan. Yang selanjutnya itu kompatibilitas. Windows memiliki versi yang beragam dari sistem lawas hingga yang terbaru. Dalam hal ini, Windows memberikan kompatibilitas bagi pengguna jika ingin membuka program ataupun aplikasi lama seperti game dengan versi yang lama. Pengguna dapat menggunakan Windows yang lama ataupun Windows yang baru. Selanjutnya yaitu kekurangan Microsoft Windows. Meskipun memiliki banyak kelebihan, Windows juga tak luput dari kekurangannya. Windows adalah sistem operasi yang banyak memakan sumber daya komputer, sehingga tak heran apabila pengguna Windows mengeluh dengan komputer ataupun laptopnya yang sering kali lemot, bahkan hingga sampai hang. Beberapa program juga seringkali mengalami macet ataupun error, bahkan tidak bisa digunakan sama sekali. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai kekurangan Windows, berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, kekurangan Windows yaitu tidak open source. Untuk memecahkan permasalahan yang terjadi pada sistem operasi Windows cukup sulit bagi pengguna. Windows merupakan lisensi yang closed source dan tidak terbuka untuk tidak seperti Linux. Yang kedua yaitu harganya yang terbilang cukup tinggi. Pengguna komputer yang menggunakan Microsoft Windows tidak dapat menggunakannya secara gratis. Microsoft Corporation mengeluarkan semua produknya dengan lisensi yang berbayar yang harus pengguna beli sebelum dapat mengoperasikannya. Yang ketiga yaitu rentan terkena virus. Dalam hal serangan virus, sistem Windows cukup rentan. Menurut rumor, banyak pengguna Windows yang terkena serangan peretas, mulai dari pembobolan sistem data dan kehilangan banyak data lainnya yang disebabkan oleh para hacker yang licik. Yang selanjutnya itu sumber daya yang tinggi. Sumber daya yang tinggi dibutuhkan oleh Windows.
Pengguna yang menginstal sistem operasi Windows harus menyediakan komputer ataupun laptop dengan kapasitas RAM yang tinggi, kecukupan ruang hard drive, juga dukungan kartu grafis yang bagus. Kesimpulannya yaitu Windows merupakan sistem operasi milik Microsoft yang dapat digunakan oleh pengguna komputer maupun laptop dengan sistem antarmuka GUI. Fungsi utama sistem operasi Windows tidak lain adalah sebagai penghubung antara hardware dengan software komputer agar dapat digunakan oleh pengguna sebagaimana mestinya. Windows juga menyediakan beragam versi hingga saat ini, mulai dari Windows 1.0 hingga Windows 10. Demikianlah ulasan singkat mengenai kelebihan dan kekurangan Windows. Semoga bisa membantu dan bermanfaat. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya, izinkan saya untuk memperlihatkan tutorial menginstal Windows dengan menggunakan aplikasi VirtualBox atau Virtual Machine. Tentunya hal pertama yang kita lakukan yaitu menginstal aplikasi VirtualBox. Dan yang kedua yaitu menginstal file ISO atau file sistem operasi dari Windows. Keduanya telah saya install, dan untuk file ISO saya menginstal Windows 10, di mana kedua link penginstalan ini akan saya simpan pada kolom deskripsi. Tak lupa juga saya membuat folder untuk penyimpanan virtual machine nanti. Baiklah, langsung saja kita buka aplikasi VirtualBox. Kita tekan New, membuat folder nama. Untuk machine folder yang telah kita buat tadi, tipenya Microsoft Windows dan versinya yaitu Windows 10. Adapun memori RAM size, saya memberikan sebanyak 2000 MB atau 2 GB. Untuk hard disk, tekan create a virtual hard disk now. Adapun hard disk file type, yaitu virtual disk image. Untuk storage on physical hard disk, kita tekan dynamically allocate. Nah, di sini file location and size. Di sini kita mengalokasikan berapa hard disk untuk virtual Windows yang akan kita buat. Saya memberikan sebanyak 32 GB. Oke, lanjut. Nah, jika pada tampilan sebelah kiri telah terdapat Windows 10 64 bit ini, maka kita telah membuat virtual machine-nya. Dan selanjutnya kita buka storage, tekan empty, tekan ini, choose a disk file, masukkan file Windows 10 tadi, open, oke. Nah, setelah semuanya kita lakukan, tekan start untuk melihat atau memulai instalasi Windows virtual kita. Di sini kita pilih bahasa English United States. Untuk time and currency format, itu kita pilih yang Indonesia. Tekan next, install now. Tekan I don't have a product key. Kita pilih Windows 10 Pro. Next. Tekan I accept, saya setuju. Next. Custom, install Windows only. Nah, di sini kita akan mengalokasikan penyimpanannya. Karena di sini 32, jadi saya
bagi 2 saja menjadi 16. Apply, tekan OK. Nah, kita pilih yang primary, yang bagi 2 ya. Next. Sini kita menunggu proses instalasinya. Baiklah, proses instalasi Windows 10-nya akan selesai. Kita tunggu tercentang semua. Setelah tercentang semua, kita klik Restart Now. Baiklah, sepertinya telah terinstall Windows kita. Baiklah, pada tahap ini saya telah memiliki akun. Bagi yang tidak punya akun, bisa di-create akun untuk buat akun baru. Untuk passwordnya, sini kita disuruh buat PIN. Kita tekan include letters and symbol, jadi kita masukkan huruf dan angka. Lalu tekan OK. Accept. Ini kita skip saja untuk customnya. Ini juga kita tekan untuk ingatkan nanti. Ini kita tekan decline. Kita tekan decline. Next. Nah, dapat kita lihat Windows Virtual Machine kita telah jadi. Baiklah, telah selesai tutorial install Windows Virtual Machine kita. Dan untuk seperti biasanya, mungkin kita kalau ingin matikan kita tekan power terus shutdown. Ya. Nah, baiklah, terima kasih. Itulah tadi tutorial cara menginstal Windows Virtual Machine. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kesimpulan, sebagai sistem operasi yang berbasis penggunaan yang sangat besar, tentunya Windows memiliki banyak kelebihan dan kemudahan dan kompatibilitas dengan beragam program atau aplikasi mudah. Alasan kenapa Windows menjadi pilihan bagi banyak pengguna, khususnya Windows adalah sistem yang paling mendukung ketimbang sistem operasi lainnya, dengan keunggulan adalah fitur-fitur yang membanyakan penggunaannya. Sistem Windows sangat user-friendly atau mudah digunakan. Hal ini dapat membuat sistem operasi Windows banyak diminati oleh orang-orang. Antar muka grafis yang dimiliki membuat penggunaan mengoperasikan Microsoft Windows. Ada Microsoft Windows, penggunaan tidak sulit untuk memulai pekerjaan dengan beragam perangkat lunak. Windows merupakan sistem operasi yang menyediakan banyak pilihan software atau aplikasi. Hal ini menjadi alasan Windows dapat mendominasi pasar dunia penggunaan perangkat komputer maupun laptop.
Dalam hal perangkat lunak, Windows memberikan dukungan dan beragam aplikasi. Untuk hal lain, Windows juga memudahkan pengguna komputer untuk menggunakan maupun mencari hardware pada versi sistem. Plug and play memungkinkan perangkat keras atau hardware. Penggunaan komputer dapat terdeteksi secara otomatis. Perangkat keras yang terhubung dengan sistem operasi Windows dapat secara langsung terinstall pada sistem, jadi penggunaan akan lebih dimudahkan. Sekian, terima kasih.